Bab 161, mengantar kamu pulang. Beneran enggak? Nenek bertanya dengan setengah tersenyum. Suara Alex dingin dan tegas. Tentu aja, aku udah bilang sebelumnya kalau aku enggak akan menyesalinya. Selamanya aku gak akan pernah menyesal. Ya, aku tahu. Nenek mengangguk dan berhenti berbicara. Tidak di masa lalu, tidak di masa depan, benar kan begitu? Nenek tersenyum. Dia harap cucunya tidak akan menyesal di masa depan. Ngomong-ngomong, aku harap kamu enggak mengatakan apa-apa tentang percakapan antara Kejia dan aku hari ini, terutama kepada Suni dan keluarga Okano. Apakah kamu paham? Nenek memandang Alex dengan tatapan peringatan. Alex mengangkat dagunya. Aku tahu, aku enggak akan mengatakannya. Lagi pula aku juga udah janji sama Kejia kalau aku enggak bakal bantu keluarga Okano. Jadi tentu aja aku enggak akan mengatakan ini kepada keluarga Okano. Itu bagus. Kalau gitu kamu. Sebelum kata-katanya selesai, nenek tiba-tiba melihat Berry di samping tempat tidur dan menepuk selimut. Kejia lupa bawa Berry-nya. Alex tertegun. Sebenarnya, dia tahu sejak awal jika Kejia lupa membawa Berry-nya, tapi dia sengaja tidak mengingatkannya. Berry dapat memberikan efek kontraksi rahim, jadi wanita itu tidak boleh memakannya. Cepat kasih ke Kejia, dia seharusnya belum meninggalkan rumah sakit sekarang. Wanita tua mendorong sekeranjang Berry ke dalam pelukan Alex, mendesaknya untuk segera mengantarnya ke Kejia. Alex berjanji, tapi begitu dia meninggalkan bangsal, dia memberikan Berry kepada staf medis yang lewat. Pada saat ini, di luar rumah sakit, Kejia masih menunggu taksi. Tiba-tiba, di restoran Oz di seberang jalan, tercium aroma rebusan yang sangat kuat. Jika orang lain menciumnya, mereka pasti ingin makan. Namun berbeda dengan Kejia, saat menciumnya, wajahnya malah menjadi pucat dan perutnya langsung mual. Dia dengan cepat menutup mulutnya, berjalan ke samping, membungkuk dan muntah. Namun, tidak ada yang keluar, hanya beberapa air asam. Kejia tahu bahwa ini adalah reaksi kehamilan. Semenjak hamil, dia selalu mual jika mencium bau yang berminyak atau terlalu kuat. Huek, setelah beberapa saat merasa enakan, dia kembali mual. Kejia membungkuk lagi dan muntah hingga wajahnya pucat. Keringat dingin juga muncul di dahinya menunjukkan betapa tidak nyaman perutnya saat ini. Alex melihat adegan itu ketika dia keluar dari rumah sakit, jadi dia pergi ke supermarket di sebelahnya dengan gugup, membeli sebotol air hangat dan berjalan di belakangnya. Apakah kamu baik-baik aja? Dia dengan cepat membuka tutup botol dan menyerahkan air pada Kejia. Kejia awalnya tidak mau menerimanya, tapi dia merasakan rasa asam di mulutnya, jadi mau tidak mau dia menerimanya. Kejia berkumur-kumur beberapa kali hingga rasa asam di mulutnya hilang, baru minum air. Setelah minum beberapa teguk air, dia akhirnya merasa jauh lebih baik dan gejolak di perutnya berangsur-angsur mereda. Dia menghela nafas lega. Aku gak apa-apa. Makasih, Tuan Carson untuk airnya. Berapa harganya? Aku akan mentransfernya kepadamu. Ekspresi Alex berubah muram. Ini hanya sebotol air, enggak usah. Aku enggak bisa begitu aja menerima kebaikan orang lain. Melihat bahwa Alex tidak mengeluarkan ponselnya, Kejia membuka dompetnya dan mengeluarkan uang tunai. Ini uang air dan ongkosmu mengantarku tadi. Kejia menyerahkan pecahan terbesar ke tangan Alex. Udara dingin di sekitar tubuh Alex meluap. Kejia, kamu ingin banget menjauh dariku. Kejia memandangnya dengan aneh. Bukankah lebih bagus gitu? Kita dulunya emang mantan suami istri, tapi sekarang udah nggak ada hubungan apa-apa. Jadi bagus buat nggak berhutang satu sama lain, kan? Alex mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba terdiam. Ya, mereka adalah dua orang asing yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Tidak ada yang salah dengan ucapan Kejia, hanya saja hatinya merasa kesal. Kalau gitu aku pergi dulu ya, Tuan Carson. Kejia tidak peduli apa yang Alex pikirkan. Dia menutup botol air dan berjalan melewati pria itu, ingin kembali ke tempat tadi dan menunggu taksi.
Namun, hanya setelah Kejia mengambil 2 langkah, rasa pusing menyerang kembali dan tubuhnya lemas. Melihat itu, Alex melangkah maju dan meraihnya sebelum dia jatuh. Ada apa denganmu? Alex mengerutkan kening, terlihat jelas kekhawatiran di matanya. Kejia melihatnya dan terkejut, berpikir jika matanya salah. Namun, dia berkedip 2 kali dan melihat lagi dan menemukan bahwa kegugupan di mata pria itu masih ada. Kejia merasa sangat terkejut. Apakah Alex khawatir karenanya? Apakah Kejia gila atau salah lihat? Aku baik-baik aja. Kejia menggelengkan kepalanya dan menarik lengannya. Alex menatap wajahnya yang pucat. Kamu barusan hampir pingsan. Kamu masih bisa bilang baik-baik aja. Aku gak apa-apa. Itu hanya gula darah rendah, kata Kejia ringan. Saat dia didiagnosis hamil, dokter mengatakan bahwa dia memiliki gula darah rendah dan cenderung akan mudah pusing. Hal itu biasa terjadi pada wanita hamil, jadi itu normal. Benarkah? Alex masih sedikit khawatir. Kejia bersenandung, sungguh. Apa yang harus dilakukan jika punya gula darah rendah? Alex bertanya lagi. Kejia mencibir, Tuan Carson, aku bukan Nona Okano. Aku khawatir nggak baik buat kamu jika terlalu mengkhawatirkanku. Bibir tipis Alex sedikit mengerucut. Aku cuman nggak mau nenekku sedih. Kalau sesuatu terjadi padamu, nenekku akan khawatir. Mendengar ini, Kejia membuang ekspresi di wajahnya dan menghela nafas. Yoh, sebenarnya, enggak ada yang susah. Cukup isi kembali gula darahmu kapan saja. Gimana caramu isi kembali? Alex memandangnya. Kejia memiringkan kepalanya. Wajah kecilnya yang seukuran telapak tangannya menunjukkan ekspresi ketidakpastian. Mungkin makan gula. Bibir tipis Alex sedikit melengkung. Kupikir kamu tahu. Aku bukan dokter. Jadi gimana aku bisa tahu? Sudahlah lupain aja. Apa gunanya membicarakan tentang ini denganmu? Aku pergi dulu. Kejia melambaikan tangannya dan ingin pergi lagi. Namun sebelum Kejia sempat membuka kakinya, Alex sudah menggendongnya. Kejia tertegun sejenak, tapi setelah mendapatkan kembali kesadarannya, wajahnya memerah dan dia meronta. Alex, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Alex menggendongnya erat-erat dan berjalan ke mobil. Aku antar kamu pulang. Siapa yang mau diantar kamu? Aku mau naik taksi sendiri. Cepat turunkan aku. Kejia terus menendang kakinya di udara dan kedua tangannya juga mendorong dada pria itu dengan keras. Pria itu hampir tidak bisa menahannya. Alisnya berkerut. Kamu bisa jatuh kalau terus bergerak. Kamu mau jatuh? Kamu harusnya tahu konsekuensi kalau kamu jatuh kan? Alex menundukkan kepala menatap Kejia. Melihat sepasang mata hitam Alex, Kejia tanpa sadar terdiam dan berkata dengan terkejut. Apa maksudmu? Kamu tahu? Jatuh, kepalamu mungkin terbentur dan terluka. Besok adalah keputusan akhir posisi mitra bisnis. Apakah kamu ingin melewatkannya karena cedera? Alex menyelanya. Kejia cemberut. Apa, jadi Alex ingin mengatakan kalau dia bisa jatuh? Kejia pikir Alex tahu tentang kehamilannya. Jika benar, itu benar-benar mengejutkan. Bagaimanapun Hito saja belum tahu. Jika Alex tahu, itu terlalu mencurigakan. Kalau gitu turunkan aku biar enggak jatuh, Kejia berkata dengan dingin. Alex tidak menjawab. Alex tahu jika Kejia tidak akan mau masuk ke dalam mobilnya dengan patuh. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini. Bagaimana mungkin dia menurunkan wanita itu? Jika dia menurunkannya, Kejia pasti akan pergi lagi. Tidak lama kemudian, Alex segera sampai ke mobilnya dengan Kejia yang berada di dalam gendongannya. Kemudian Alex menurunkan Kejia dan mengeluarkan kunci mobil untuk membukanya. Kejia memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik dan hendak pergi. Alex menyipitkan matanya, meraih lengan Kejia dan menariknya kembali. Ah, seru Kejia dan kemudian punggungnya ditekan ke pintu mobil. Alex meletakkan tangannya di kedua sisi lehernya dan menatapnya dengan mata gelap. Diamlah. Kejia tertawa marah dan menatapnya dengan mata terbelalak. Alex, apa yang kamu inginkan?
mengantarmu pulang, Alex berkata perlahan. Kezia merasa marah. Aku bilang, aku akan naik taksi sendiri, jadi kamu enggak perlu antar aku. Kamu enggak tahu bahasa manusia. Alex menurunkan matanya. Aku cuman mengikuti perintah nenek buat antar kamu. Cepat masuk. Dia meletakkan tangannya, menekan kunci mobil, dan membuka kunci pintu. Bab 162. Tujuan Sam. Kezia mengerutkan kening. Nenek suruh kamu antar aku. Alex tertegun sejenak. Tapi tadi waktu aku nolak di ruangan dan dia enggak paksa aku. Kenapa sekarang suruh kamu antar? Kamu bohong kan? Kezia memandangnya menyelidik. Alex membuka pintu mobil. Enggak, nenek bilang hari udah gelap. Jadi khawatir kalau kamu pulang sendirian, jadi suruh aku antar kamu. Sudahlah cepat masuk mobil. Kamu enggak mau nenek khawatir kan? Kezia terdiam dan akhirnya menghela nafas. Aku tahu. Ketika kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan membungkuk untuk masuk ke mobil. Melihat ini, alis Alex sedikit mengendur. Sepertinya Kezia percaya padanya. Setelah itu, Alex menutup pintu kursi belakang, mengitari bagian depan mobil dan masuk ke kursi pengemudi, kembali ke Repulse B. Kezia melihat keluar jendela dan mengangguk. Alex mengerutkan bibir bawahnya dan menyalakan mobil. Di sepanjang jalan, Kezia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya, karena dia tidak mau dan tidak ingin mengatakan apa-apa. Alex meliriknya melalui kaca spion beberapa kali, ekspresinya tersembunyi di balik bayangan di dalam mobil, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kezia yang terus diam membuatnya sangat tidak nyaman. Dalam 6 tahun terakhir, dia sering berada dalam satu mobil bersama Kezia. Saat itu Kezia masih mencintainya, jadi ketika di dalam mobil, dia sangat aktif mencari topik untuk dibicarakan dengannya. Tapi dia biasanya hanya mendengarkan dan tidak menjawab. Kadang-kadang dia bahkan berpikir jika wanita itu terlalu banyak bicara dan menjengkelkan, jadi dia menyuruhnya untuk diam. Sekarang Kezia benar-benar menutup mulutnya dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya lagi. Alex merasa sangat tidak nyaman. Memikirkan itu, bibir tipis Alex bergerak, tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia berinisiatif untuk mengatakan, apakah kamu dan Hito berencana untuk menikah? Kezia membeku sejenak, jelas terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Alex yang seperti itu. Entahlah, Kezia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kilatan cahaya melintas di mata Alex. Sebelum dia bisa mengumpulkan sedikit kebahagiaan di hatinya, dia mendengar Kezia berkata lagi, mungkin di masa depan, gimana pun juga dia baik banget sama aku. Paman dan Bibi Cesar juga baik banget. Nikah sama dia pasti bahagia banget. Alex langsung mencengkeram setirnya, ekspresinya sangat buruk. Dia bisa mendengar jika Kezia sedang menyindir dia dan keluarga Carson. Tapi dia harus mengakui jika Hito benar-benar baik padanya dan dia pasti Kezia akan lebih bahagia jika dia menikah dengan Hito daripada saat wanita itu bersamanya. Meskipun itu adalah kebenarannya, namun entah kenapa Alex merasa kesal dan tidak senang. Dia menarik dasinya, suaranya dingin dan kesal. Ya, kalau gitu aku berharap yang terbaik untukmu. Makasih, Tuan Carson. Aku juga berharap Tuan Carson dan Nona Okano langgeng selama 1000 tahun, kata Kezia sambil tersenyum. Alex mengerutkan bibir tipisnya dan tidak menjawab. Langgeng selama 1000 tahun, dia pikir dirinya vampir. Entah kenapa, Alex tidak suka dengan doa yang Kezia ucapkan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan doanya. Hanya saja dia tidak suka Kezia mendoakan dirinya dan Sunny. Mereka berdua kembali terdiam, suasana di dalam mobil bahkan lebih mencekam daripada sebelumnya. Kezia merasa jika Alex sedang dalam suasana hati yang buruk, tapi Kezia tidak tahu alasannya dan tidak ingin mencari tahu, jadi dia hanya memakai headphone dan mendengarkan musik. Alex merasa moodnya sangat jelek. Kezia sudah membuatnya kesal, tapi dia bahkan tidak merasa bersalah dan malah mendengarkan musik. Benar-benar membuatnya kesal. Tidak lama kemudian, mobil Alex sampai di Repulse B.
Alex memarkir mobil dan Kejia membuka pintu untuk keluar. Berdiri di sisi jalan, Kejia menghela nafas, lalu membuka dompetnya lagi, mengeluarkan beberapa lembar uang dan mengetuk jendela mobil. Alex menurunkan jendela kursi belakang, kemudian dia menoleh dan menatap melalui jendela kursi belakang. Apalagi? Ada sedikit harapan yang tak terlukiskan dari nada suaranya. Bukan apa-apa. Aku cuman lupa membayar ongkosnya. Kejia tersenyum lepas, lalu melemparkan uang itu ke jendela mobil dan berjalan ke arah gedung rumahnya. Alex menatap punggungnya dan uang di kursi belakang, bibir tipisnya mengerucut dengan dingin. Keesokan harinya, Kejia datang ke kantor. Sekretaris Kang masuk. Nona Wine, Tuan Brosnan ada di sini dan ingin bertemu denganmu. Sam, gerakan Kejia meletakkan tasnya terhenti. Sekretaris Kang mengangguk, ya. Kenapa dia ke sini? Kejia menarik kursi dan duduk. Sekretaris Kang menjawab, dia enggak mengatakan tujuan kedatangannya. Tapi dia bilang ada sesuatu yang mau dia sampaikan padamu. Biarkan dia masuk. Kejia menyalakan komputernya dan menjawab. Jika tidak ada apa-apa, Sam tidak akan mencarinya. Tampaknya apa yang hendak dia katakan itu sangat penting. Tidak lama kemudian, Sam masuk dengan memegang dokumen di tangannya. Pria itu tidak terlihat santai seperti biasanya. Sebaliknya, dia terlihat sangat serius. Penampilannya yang seperti itu membuat Kejia merasa sedikit gugup. Duduklah, Kejia menunjuk ke kursi di seberangnya, lalu memandang sekretaris Kang lagi. Buatkan secangkir kopi untuk Tuan Brosnan. Ya, setelah menjawab, sekretaris Kang berbalik keluar. Menyisakan Kejia dan Sam di dalam kantor. Kejia memandangnya. Kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Ada apa? Sam menyerahkan dokumen. Apakah kamu ingat, saat terakhir kali kamu hampir jatuh dari kuda? Kejia mengangguk. Tentu aja, dia sangat ketakutan saat itu. Bagaimana dia bisa melupakannya begitu saja? Apa yang ingin kamu katakan ada hubungannya dengan itu? Kejia bertanya. Sam mendengus, sebenarnya, itu bukan murni kecelakaan. Apa? Kejia tertegun sejenak. Tangannya yang membuka dokumen juga berhenti. Katamu itu bukan murni kecelakaan? Ya, itu buatan manusia. Sam menjawab dengan ekspresi serius. Kenapa? Hito bilang kalau itu kecelakaan. Kamu ada di sana kan selama penyelidikan? Kejia mengerutkan kening. Sam bersandar ke belakang sofa. Ya, pada saat kami menyelidiki, hasilnya memang kecelakaan. Tapi ketika aku pergi berjalan-jalan di pacuan kuda keesokan harinya. Sam menceritakan apa yang terjadi pada Kejia ketika dia menemukan pil muski. Setelah Kejia mendengar ini, dia mengepalkan tangannya, ternyata gitu. Menggunakan kuda yang agresif dan menggila untuk membuatnya jatuh, metode berbahaya semacam itu memang dapat membuat orang berpikir bahwa itu adalah kecelakaan dan tidak mungkin dikaitkan dengan Suni. Bahkan jika mencurigainya, tidak mungkin jika tanpa bukti, karena sejak awal hingga akhir Suni tidak menyentuh kudanya. Persis dengan Cam Suni menggunakan ular untuk menyakitinya. Sepertinya memukulnya saat malam itu belum cukup. Tapi tidak masalah, dia akan membalaskan semua dendamnya dengan Suni dan keluarga Okano. Ini apa? Kejia menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya dan bertanya. Sam memandangnya, aku pikir kamu bakal marah banget setelah mengetahui ini. Tentu aja aku marah, tapi nggak ada gunanya marah. Daripada marah sekarang, lebih baik menyelesaikannya sekaligus. Kejia mengerutkan bibirnya. Sam tersenyum, kamu lihatlah. Itu adalah identifikasi sidik jari. Sidik jari pada botol kaca adalah milik Suni. Kejia buru-buru mengeluarkan dokumen di dalam dan memeriksanya dengan cermat. Setelah membacanya, matanya menyipit. Ini adalah bukti jika Suni dengan sengaja membuatku jatuh dari kuda. Kenapa kamu berbaik hati memberikannya padaku? Apa tujuanmu? Kejia tidak percaya jika Sam melakukan itu hanya karena dia tidak ingin temannya terluka. Bagaimanapun mereka bukan teman baik. Sam bertepuk tangan dan tertawa.
Ternyata berbicara dengan orang pintar itu mudah. Ya, aku emang punya tujuan, tapi enggak terlalu berlebihan. Katakan, Kejia meletakkan hasil identifikasi sidik jari dan menatapnya dengan tangan melingkar. Ekspresi Sam menjadi serius lagi. Aku mau kamu menyerahkan masalah ini kepadaku. Bagaimanapun, kamu adalah korbannya, jadi aku datang ke sini khusus untuk menghormatimu. Bab 163. Bersalaman dengannya. Jika tidak, dia akan menanganinya secara langsung dan tidak pergi untuk menemui Kejia. Kejia tidak menjawab. Aku menghormatimu, tapi mengerutkan kening dengan curiga. Kamu mau menanganinya? Ya. Sam mengangguk. Kejia tersenyum. Ini urusanku. Aku udah sangat berterima kasih karena Tuan Brosnan udah mau bantu aku cari kebenaran dan menemukan buktinya. Tapi aku penasaran banget. Kenapa Tuan Brosnan mau menanganinya? Kamu enggak ada hubungannya denganku, bukan? Mari kita perjelas, itu bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Sam mengangkat tangan seolah dia takut Kejia salah paham. Kejia memutar matanya ke arahnya. Aku mau tahu alasannya. Sebenarnya, bukan apa-apa. Keluarga Brosnan dan keluarga Okano telah berselisih. Seperti yang kamu tahu, kali ini keluarga Brosnan kami kalah dari keluarga Wang dan kami tidak memenangkan posisi di pemerintahan. Sam menyipitkan matanya dan berkata, Kejia tercengang, apa, enggak memenangkannya? Terakhir kali aku dengar dari Hito, keluarga Brosnan mendapat sejumlah uang lagi tepat waktu dan mereka enggak tertinggal dari keluarga Wang. Kenapa bisa enggak memenangkan? Itu karena keluarga Okano. Sam mengetukkan jarinya di atas meja. Keluarga Brosnan dan keluarga Wang pada saat yang sama menemukan perusahaan terakhir di Anaheim yang bersedia berinvestasi. Yang tidak aku duga adalah perusahaan itu enggak tahu akan memilih keluarga Brosnan atau keluarga Wang. Tapi mereka diam-diam menyuntikkan dana ke keluarga Wang. Sehingga keluarga Brosnan kami kalah dan keluarga Okano adalah kerabat jauh dari pimpinan perusahaan. Jadi maksudmu keluarga Okano menghasut di balik semua ini? Kejia mengerutkan kening. Sam mengangkat dagunya. Ya, keluarga Brosnan telah berjuang untuk mendapatkan tempat di pemerintahan. Melihat kesuksesan sudah di depan mata tapi dihancurkan oleh keluarga Okano. Jadi keluarga Brosnan sama sekali nggak akan melepaskan keluarga Okano. Tapi bagaimanapun keluarga Brosnan adalah keluarga yang kuat. Enggak mungkin buat ambil tindakan secara langsung. Jadi aku mau menggunakan insidenmu jatuh dari kuda sebagai cara untuk berurusan dengan keluarga Okano secara perlahan. Jadi gitu, aku tahu. Kejia mengangguk, Sam mendekatinya. Jadi, apakah kamu setuju? Meskipun aku terlihat egois, tapi dengan melakukan itu juga bisa dianggap sebagai membalaskan dendammu. Aku tahu. Tapi aku enggak butuh kamu buat membalaskan dendamku. Aku akan berurusan dengan keluarga Okano sendiri, perseteruan antara grup Marriott dan grup Sky, serta balas dendam antara aku dan Suni, Kejia mengingatkan. Sam terdiam selama 2 detik, lalu, gimana kalau kita kerjasama? Kerjasama? Mata Kejia berkilat cerah. Sam mendengus, karena kita semua mau balas dendam dengan keluarga Okano. Maka kita bisa kerjasama. Kamu sekarang enggak punya kekuatan dan kemampuan, jadi gimana kamu bisa balas dendam? Mau nunggu sampai grup Sky berkembang dulu? Gimana kamu bisa yakin kalau selama perkembangan grup Sky, Chris enggak buat masalah? Bahkan kalau emang enggak, selama kamu mengembangkan grup Sky, grup Marriott juga akan berkembang, jadi kamu masih belum bisa mengejarnya, apalagi balas dendam. Kejia tidak bisa menjawab ucapannya ya. Chris pasti tidak akan tinggal diam melihat dia mengembangkan grup Sky. Jadi jika dia ingin balas dendam, perjalanannya masih panjang, tidak mungkin hanya dalam waktu yang singkat. Melihat Kejia hanya diam, Sam tahu jika ucapannya telah menghantam hatinya. Kemudian dia menyesap kopi dan berkata, jadi, mau enggak mau, kamu hanya bisa bekerja sama dengan orang yang sama-sama memiliki dendam dengan keluarga Okano. Kalau enggak, akan sulit bagimu untuk balas dendam. Apalagi keluargaku punya kekuatan. Kalau kamu mau kerja sama denganku, paling lambat setahun dendammu sudah terbalaskan.
kamu masih enggak mau? Sebenarnya, dengan kekuatan keluarga Brosnan, sangat mudah untuk membersihkan keluarga Okano hanya dalam 1 bulan. Grup-grup Marriott dari keluarga Okano bisa bangkrut, tapi keluarga Brosnan tidak bisa melakukannya. Itu karena keluarga Okano di Anaheim merupakan perusahaan real estate terkenal di negara ini dan memiliki puluhan ribu karyawan. Jika grup Marriott tiba-tiba bangkrut, para pekerja juga akan kena imbasnya dan menderita. Kerugian tersebut tidak sepadan dengan kerugian yang diterima oleh keluarga Brosnan. Jadi cara terbaik adalah mengambil jalur lain. Keluarga Brosnan dapat memanfaatkan kelemahan keluarga Okano yang melanggar hukum dan menggunakannya sebagai terobosan untuk membersihkan keluarga Okano sedikit demi sedikit. Meskipun prosesnya agak lambat, tapi lebih baik ketika keluarga Okano menyadari bahwa mereka mendapat masalah. Grup Marriott dari keluarga Okano akan jatuh ke tangan orang lain dan mereka tidak akan bangkrut. Para pekerja juga tidak akan kehilangan pekerjaan. Atasan tidak akan menyelidik dan keluarga Okano juga akan kehilangan segalanya. Betapa bagusnya itu. Apa yang ada di pikiran Sam, Kejia juga bisa memikirkannya secara alami. Jadi Kejia menghela nafas dan berkata, sepertinya enggak mungkin nolak tawaran kerja samamu. Sam tersenyum dan mengulurkan tangannya. Jangan khawatir, aku enggak akan membiarkanmu menderita. Maka masalah jatuh dari kudamu serahin sama aku. Kamu enggak perlu ngelakuin apa-apa, tetap anggap itu sebagai kecelakaan. Jangan membuat keributan. Tunggu sampai setahun kemudian ketika keluarga Okano bermasalah. Aku akan kasih tahu kamu buat ambil tindakan dan memberikan pukulan terakhir kepada keluarga Okano. Kejia menurunkan matanya untuk menatap tangan Sam, tapi tidak menjabatnya. Kalau kamu ngelakuin ini, kamu enggak takut bakal berselisih sama Tuan Carson? Bagaimanapun, keluarga Okano adalah keluarga kekasihnya, keluarga orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia cintai. Sam mengangkat alisnya dan tiba-tiba tersenyum penuh arti. Apakah menurutmu Alex benar-benar mencintai Sunny? Apa maksudmu? Kejia sedikit terkejut. Sam tersenyum, gimana kalau kita taruhan? Taruhan, Kejia mengerutkan bibirnya. Sam mengangguk, itu benar. Mari kita lihat apakah Alex mencintai Sunny. Aku yakin dia enggak mencintainya. Kamu salah minum obat ya? Kejia memandangnya dengan aneh. Kenapa kamu bisa bilang Alex enggak cinta sama Sunny? Siapa yang salah minum obat? Aku serius. Aku bakal tunjukin kalau Alex enggak mencintai Sunny. Adapun gimana tunjukinnya? Tunggu setahun kemudian, lihat apakah Alex memutuskan hubungannya dengan wanita itu, kamu akan tahu. Sam tersenyum dengan percaya diri. Kejia mengerucutkan bibirnya, kemudian tertawa. Oke, karena kamu begitu enggak sabar buat kalah, aku akan bertaruh. Apa taruhannya? Kalah, Sam menatapnya dengan geli. Dia tidak mungkin kalah. Aku belum memutuskan taruhannya, mari kita tunggu hasilnya setelah setahun baru pikirin itu. Sam berpikir sejenak dan menjawab, Kejia mengangguk, oke. Setelah Kejia mengatakan itu, dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih tangan Sam. Tangan Sam sangat besar dan karena kulitnya yang gelap, tangannya juga gelap. Sangat kontras dengan tangan Kejia yang kecil dan putih. Sehingga saat tangan mereka berdua bersalaman, menunjukkan perbedaan warna kulit yang sangat jelas. Sam merasakan tangan kecil Kejia di tangannya, membuat hatinya berdebar sejenak. Dia tanpa sadar meremas tangan kecil itu, lembut dan hangat, seperti tidak ada tulang. Rasanya sangat nyaman hingga membuatnya kecanduan untuk meremasnya 2 kali. Kejia memperhatikan gerakannya dan bertanya, Tuan Brosnan, kenapa kamu meremas tanganku? Sam tercengang, lalu menyadari apa yang telah dia lakukan. Telinganya memerah, dia dengan cepat melepaskan tangannya dan meletakkannya tangannya di belakang punggungnya. Itu, maaf, aku hanya merasa tanganmu terlalu kecil jadi. Kejia mencibir, pria itu menganggap tangannya seperti mainan, sungguh kekanakan. Gak apa-apa, Tuan Brosnan. Bawa lagi bukti ini. Kejia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli.
lalu mengambil dokumen di atas meja dan menyerahkannya kembali kepada Sam. Karena masalah itu diserahkan kepada Sam, jadi dia tidak membutuhkan itu. Sam mengambilnya. Oke, keluarga Brosnan perlahan-lahan akan menghancurkan keluarga Okano dan aku bakal kasih tahu kamu tentang kemajuannya. Tentu aja kalau aku butuh bantuan, kamu juga harus bantu aku. Tentu saja, Kejia menjawab. Bagaimanapun, mereka adalah partner kerjasama, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Oke, kalau gitu aku pergi dulu, kata Sam. Kejia mengantarnya keluar kantor. Sam berjalan menuju lift. Dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat kembali saat meremas dan bersalaman dengan tangan Kejia. Perasaan lembut itu benar-benar membuatnya senang. Bab 164, Kemarahan Hito. Sam tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangannya, menaruh di bawah hidungnya untuk mengendus dan dia bisa mencium aroma samar. Sam tahu kalau ini adalah wangi dari parfum Kejia ketika tangan mereka bersentuhan dan wangi ini menempel di tangannya. Wanginya segar juga elegan, sangat cocok dengan sifat Kejia dan membuatnya terus ingin mencium wangi itu berulang kali. Sam berulang kali melakukannya, menunduk untuk mencium wangi parfum di tangannya, tapi dia membayangkan memeluk Kejia, membenamkan kepala di lehernya untuk mencium aroma parfum di tubuhnya. Untuk sesaat ujung telinga Sam semakin memerah dan detak jantungnya berdebar dengan sangat cepat. Lalu pintu lift di depannya terbuka. Hito berjalan keluar dengan membawa termos dan tidak menyangka kalau di depannya ada orang dan hampir menabrak. Untungnya Hito bisa berhenti tepat waktu dan mencegah terjadinya sesuatu. Kamu? Hito melihat orang di depannya adalah Sam dan bertanya dengan curiga, "Kenapa kamu di sini?" Bayangan adegan romantis yang sedang Sam pikirkan buyar dan ekspresinya berubah muram. Kemudian dia memikirkan hubungan Hito dengan Kejia dan membuat ekspresinya semakin menjadi muram. Dia hanya mendengus, tidak menjawab, hanya melewati Hito dan masuk ke dalam lift. Hito memiringkan kepalanya dan menjadi bingung, kenapa dia? Dia tidak menyinggung Sam sama sekali, kan? Lalu kenapa Sam menatapnya seolah-olah Hito adalah musuh? Sialan, Hito tidak paham dengan pria itu, bergumam dan berjalan menuju ruangan Kejia. "Halo baby." Dia mendorong pintu dan masuk. Kejia sedang menangani dokumen dan mendongak saat mendengar suaranya. "Kenapa kamu di sini? Pekerjaanmu udah selesai?" Sejak keadaan grup Sky mulai membaik, Hito semakin jarang datang ke sini. Apalagi dia juga punya perusahaan yang membutuhkannya. "Aku lagi gak sibuk dan mau mengantar sesuatu untukmu. Ibuku masak iga babi rebus dan aku tahu kamu suka, jadi aku bawakan untukmu." Hito mengangkat termos di tangannya. Kejia berbicara dengan mata berbinar, "Iga babi rebus? Aku udah lama gak makan ini. Makasih Bibi, cobalah itu sekarang, sebelum jadi dingin." Hito menaruh termos itu di meja dan membukanya. Begitu dibuka, ada aroma yang kuat memenuhi ruangan. Kejia mencium bau itu, senyumnya menegang dan dia langsung menutup mulutnya, mendorong kursi lalu berdiri dan berlari menuju kamar mandi. "Kamu kenapa?" Hito terkejut karena tindakannya dan baru sadar ketika Kejia muntah. Dia langsung menaruh piring di tangannya dan bergegas ke kamar mandi. Begitu dia di depan pintu kamar mandi, dia melihat Kejia sedang bersandar di depan wastafel, membungkuk dan muntah. "Baby, kamu kenapa?" Hito mengerutkan kening, dia terlihat sangat khawatir. Kejia mencoba mengatur napasnya, memejamkan mata, bersandar di dinding dekat wastafel dan berkata dengan lemah, "Aku baik-baik aja kok." "Kamu itu gak baik-baik aja, kamu muntah dan wajahmu sangat pucat." "Oke, aku akan panggil dokter," katanya sambil mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Kejia langsung membuka matanya, mengulurkan tangan dan menahan ponselnya. "Gak perlu Hito, aku gak sakit, kamu gak sakit." Hito menatapnya dengan bingung. "Kalau gitu kamu..." Kejia menghela nafas, "Aku gak akan sembunyikan lagi padamu. Cepat atau lambat kamu juga akan tahu. Aku hamil." "Oh, kamu hamil, aku kira."
Setelah mengatakan ini, Hito tiba-tiba menyadari sesuatu yang salah. Dia bertanya dengan suara serak dan mata terbelalak, "Apa? Kamu hamil?" Kejia mengangguk dan bergumam. Hito sangat terkejut. Butuh waktu lama baginya untuk bisa bertanya lagi. "Sudah berapa bulan?" "Hampir 2 bulan." Kejia menjawab dan menunduk. 2 bulan. Bukankah itu sama saat dia bercerai dengan Alex? Hito berkata dengan kesal. Apakah itu anak Alex? "Ayo bicara di luar." Kejia tidak mau langsung menjawabnya. Hito mengangguk dan membantunya keluar. Dia membantu Kejia untuk duduk dan menuangkan segelas air untuknya. "Minumlah dulu. Barusan kamu muntah dan perutmu pasti sangat gak nyaman. Minum banyak air akan buat kamu merasa lebih baik." "Makasih." Kejia tersenyum, mengambil gelas itu, meminumnya sebelum menjawab. "Ini bukan anak Alex." Akan sangat konyol jika dia harus mengatakan bahwa selama menikah dengan Alex selama 6 tahun, pria itu bukan saja tidak mencintainya tapi juga tidak pernah menyentuhnya, dan itu semua dia lakukan demi menjaga perasaan Sunny. Jadi mana mungkin dia bisa hamil anak Alex? Apa? Hito semakin bingung. Mulutnya terbuka beberapa kali sebelum akhirnya bertanya dengan susah payah. "Bukan anak Alex. Lalu anak siapa?" Dia masih bisa menerimanya jika itu anak Alex, meskipun rasanya sulit. Apalagi sebelumnya Kejia dan pria itu pernah menikah dan wajar saja kalau Kejia hamil anaknya. Tapi sekarang Kejia memberitahunya kalau itu bukan anak Alex dan Hito merasa sangat marah dengan pria yang sudah membuatnya hamil. "Aku gak tahu siapa. Aku juga gak tahu nama dan bahkan wajahnya." Kejia menyentuh perutnya dan berkata dengan tersenyum sedih, "Karena setelah itu terjadi aku sangat bingung juga takut. Jadi aku hanya melihat orang itu dan pergi. Aku bahkan lupa untuk bertanya nama pria itu." Meskipun setelah itu Kejia menambahkan akun pria itu sebagai teman di WeChat dan dia juga sudah bertanya, tapi pria itu tidak memberitahunya. Sampai akhirnya dia masih belum tahu identitas asli pria itu. Hito memegang tangannya dan bertanya, "Baby kamu gak diperkosa, kan?" Karena tidak tahu siapa anak itu, dia hanya berpikir itu karena diperkosa. Kejia menggelengkan kepala, "Bukan kok, tapi karena aku mabuk. Aku berhubungan seks dengan seorang pria dalam keadaan mabuk dan itu saat malam ulang tahun kamu." Hito teringat dan berkata, "Jadi tanda yang aku lihat di lehermu keesokan harinya bukan karena yang seperti kamu bilang." "Maaf Hito, aku bohong padamu." Kejia meminta maaf. Dia berpikir yang terjadi malam itu bisa dilupakan dan selama tidak mengatakan pada siapapun, maka tidak ada yang tahu. Tapi dia tidak menyangka kalau dirinya hamil dan tentu saja tidak bisa menyembunyikannya. Hito mengepalkan tangannya dan meninju meja kopi. Kejia terkejut. "Hito, kamu ngapain sih?" "Aku marah. Aku marah pada diriku sendiri yang gak menjaga kamu. Kalau saja aku jaga kamu, maka kamu gak akan." Hito menunduk, menyalahkan dirinya sendiri dengan suara yang tercekat. Kejia meraih tangannya untuk memeriksa apakah dia terluka atau tidak. Setelah melihat Hito tidak terluka, dia menghela nafas lega. "Sudahlah, aku gak menyalahkanmu kok dan ini salahku karena minum terlalu banyak sampai itu terjadi." "Baby, setelah itu kamu udah cari tahu siapa pria itu? Gimana kalau kemunculan pria itu bukan sekedar kecelakaan?" tanya Hito. Apalagi pada hari ulang tahunnya, Sunny dan teman-temannya juga ada di klub. Dia khawatir pria itu adalah orang suruhan Sunny. Kejia juga menjadi takut dan menggelengkan kepalanya. "Aku sudah minta Sam untuk cari tahu dan gak ada masalah." Pria itu teman Sam. Cara untuk kerja sama dengan Bosowa dan dapatkan tanah Alex juga ide pria itu. Hito mengangkat alisnya karena terkejut. "Oh jadi itu dia." Kejia bergumam. "Iya, dan kejadian di malam itu benar hanya kecelakaan. Bahkan kalau itu kecelakaan, tetap saja dia melakukan sesuatu padamu." "Oke, aku akan pergi temui Sam dan cari tahu siapa pria itu. Aku harus menemukannya dan memukulnya." Hito langsung pergi dan Kejia tidak bisa menghentikannya. Bab 165. Apakah anakku?
Orang di luar kantor mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia langsung berbalik dan berlari menuju tangga darurat. Setelah menunggu selama 2 menit, pria itu mendengar suara pintu lift tertutup dan keluar dari tangga darurat. Dia melihat ke arah ruangan Kejia, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Di grup Carson, asisten Tama sedang berdiri di sebelah meja Alex untuk memeriksa informasi. Dia mendengar ponselnya berbunyi, "Tuan Carson, aku akan telepon ya." Alex sedang mengetik, jadi dia hanya menjawab dengan bergumam tanpa mendongak. Setelah mendapat izin, asisten Tama mengeluarkan ponselnya dan matanya berbinar ketika melihat siapa yang meneleponnya. "Tuan Carson, ini Bimo." "Siapa?" Alex mengerutkan kening. Asisten Tama mengingatkannya, dia adalah salah satu asisten yang kita bayar di grup Sky. Asisten itu sering pergi ke ruangan Nona Winnie untuk memberikan dokumen. Jadi kami menyuapnya dan minta dia cari tahu informasi tentang kehamilan Nona Winnie. Sebelumnya dia gak pernah menelepon dan kurasa sekarang dia punya informasi. Alex langsung mendongak setelah mendengar ini, jawab teleponnya. "Ya." Asisten Tama menjawab telepon itu. "Halo asisten Tama." Di ujung telepon terdengar suara Bimo yang menyapa dengan sopan. Asisten Tama berkata, "Oke, cepat katakan, apakah ada informasi tentang kehamilan Nona Winnie?" "Tebakanmu benar. Barusan aku mau antar dokumen dan aku dengar wakil presdir Winnie juga Tuan Caesar bicara tentang kehamilan." Asisten Tama mendorong kacamatanya. "Tuan Carson, sepertinya Tuan Caesar sudah tahu soal kehamilan Nona Winnie." Alex berkata dengan muram, "Tanyakan dia dengar itu anak Hito atau bukan." Asisten Tama mengangguk dan menyampaikannya. Bima langsung menjawab, "Itu bukan anak Tuan Caesar. Aku dengar Nona Winnie bilang anak di dalam rahim itu adalah anak pria yang dia tiduri ketika pada malam ulang tahun Tuan Caesar." Asisten Tama langsung menyampaikannya pada Alex. Setelah mendengar ini, mata Alex terbelalak dan hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia. Anak itu adalah miliknya, anak di dalam rahim Kejia adalah anaknya. Alex mengepalkan tangannya. Mungkin informasi ini terlalu mengejutkan sehingga dia mengepalkan tangannya begitu keras sampai jadi agak gemetar. Asisten Tama melihatnya dan memahami sesuatu. Dia berusaha menahan kekagetannya dan berkata pada pria di ujung telepon, "Oke, baiklah, sepertinya kamu gak perlu." "Tidak, suruh dia lanjutkan." Alex menyela asisten Tama dan berkata dengan suara serak, "Bukan cuma mengawasi tapi harus awasi lebih dekat. Lebih baik kalau dia bisa cari tahu kapan Kejia akan pergi periksa kehamilan dan di mana rumah sakit yang dia datangi. Tentu saja, bonusnya akan berlipat ganda." Asisten Tama mengangguk, "Oke." Kemudian dia memberitahu Bima apa yang dikatakan Alex. Bima sangat senang dan berjanji kalau dia tidak akan mengecewakan mereka. Setelah itu asisten Tama menatap Alex, "Tuan Carson, itu berarti anak dalam kandungan Nona Winnie adalah anakmu." Alex menunduk, "Iya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan diam atau anak itu tetap hidup atau gak? Semua ada pada Kejia. Kalau dia mau pertahankan anak itu, aku akan diam-diam mengatur segala sesuatu supaya dia bisa lahirkan anak itu dengan selamat. Tapi kalau dia tidak mau pertahankan anak itu, aku juga akan hormati keputusannya." Kata Alex. Entah kenapa hatinya terasa sakit saat mengatakan kalau dia tidak mau pertahankan anak itu. Bahkan jadi sedikit khawatir. "Itu sebabnya kamu suruh Bimo cari tahu kapan Nona Winnie periksa kehamilannya dan rumah sakitnya." Jadi karena itu, asisten Tama akhirnya paham. Alex hanya diam dan tidak menjawab. Asisten Tama melihat foto Suni di sebelah komputer dan rasanya ingin mengatakan sesuatu. Alex melihatnya dan menyipitkan mata. "Katakan saja kalau kamu mau bilang sesuatu." "Sebenarnya aku mau bilang, jika Nona Winnie mau pertahankan anak itu dan Nona Okano juga keluarganya tahu di masa depan, apakah mereka?" Asisten Tama sedikit khawatir. Dengan kejahatan Nona Okano dan keluarganya,
sepertinya mereka tidak akan bisa menerima jika Nona Winnie mempertahankan anak itu. Alex juga tahu tentang hal ini dan memijat dahinya. Untuk saat ini jangan sampai Sunny dan keluarga Okano tahu. Tentang hal lainnya, kita cuma perlu tunggu keputusan Kejia dan cari tahu kapan dia akan pergi ke rumah sakit. Kirim orang untuk menemui dokter dan tanya apakah Kejia mau pertahankan bayinya atau mau menggugurkan. Baiklah, asisten Tama mengangguk. Alex melambaikan tangan, pergilah. Asisten Tama berbalik dan keluar. Alex bersandar di kursinya sambil memejamkan mata dan memijat pangkal hidungnya. Kira-kira keputusan apa yang Kejia buat ketika sedang berpikir ponsel di mejanya berdering. Alex membuka matanya, menegakkan tubuh dan melihat kalau itu pesan dari Kejia. Dia mengiriminya pesan, apakah Kejia mau memberitahu tentang kehamilannya? Alex mengambil ponselnya dan membuka pesan itu. Tapi isi pesan itu tidak seperti yang dia kira. Kejia hanya bertanya dirinya berada di Anaheim atau tidak. Alex membalas, tidak. Kejia langsung menghela nafas lega saat membacanya. Al, ada apa? Kejia menghela nafas dan menjawab, temanku tahu apa yang terjadi antara kita 2 bulan lalu dan sangat marah. Dia sedang menemui Sam untuk tanya soal identitasmu dan mau memukulmu, jadi untung saja kamu gak ada di Anaheim. Saat melihat ini, Alex tersenyum dan membalas, oh begitu. Kamu bilang ini dan itu berarti kamu khawatir padaku? Kejia mencibir saat membaca pesan ini. Pria ini sangat narsis. Dia menggelengkan kepala dan mengetik jawaban. Ah, kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma pikir itu udah terlalu lama dan gak mau ada masalah besar karena itu. Kalau aku khawatir, aku akan khawatir soal temanku. Elni berarti pria itu sama sekali tidak punya tempat di hati Kejia. Jadi kenapa dia harus khawatir tentang pria itu? Alex menjadi muram dan merasa kesal. Oh baiklah. Kamu masih mau bicara lagi? Kejia menjawab, gak kok. Al, oke. Setelah itu Alex menatap layar ponselnya selama 2 menit tapi Kejia tidak membalas. Dia menyadari Kejia tidak akan menjawab dan ekspresinya berubah semakin muram. Hito pergi menemui Sam untuk bertanya soal pria itu. Bahkan dia tidak berniat untuk memberitahu soal kehamilan. Tapi Alex sangat ingin Kejia memberitahunya dan bahkan secara langsung memintanya bertanggung jawab. Tapi Kejia tidak melakukan itu dan hanya menyimpannya sendirian. Mungkin pria lain akan senang, tapi Alex merasa marah. Kalau saja Kejia sedikit meminta padanya, pasti Alex akan bertanggung jawab. Alex menarik dasinya dan merasa sangat marah di rumah keluarga Brosnan. Hito turun dari mobil dan mengetuk pintu dengan marah. Pelayan yang membuka pintu bertanya, "Tuan siapa kamu?" "Aku cari Sam," Hito berkata dengan menahan emosi. Pelayan itu menatapnya dengan waspada. Pria ini bukan musuh tuan muda, kan? Sepertinya Hito memahami apa yang dipikirkan pelayan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Aku teman Sam dan sedang terburu-buru makanya aku terlihat agak galak. Tolong panggilkan dia karena aku mau tanya sesuatu yang penting. Hito membungkuk, pelayan melihatnya tidak berbohong. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia mengangguk. Baiklah tunggu sebentar. Pelayan menutup pintu dan naik ke lantai atas untuk memanggil Sam. Sam sedang bertelepon dan mengerutkan kening ketika mendengar perkataan pelayan. Ada yang cari aku? Siapa?